Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Semoga pada pembelajaran hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk itu, pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah senam irama pada bab 2 semester 2. Banyak kalangan yang gemar melakukan olahraga senam. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Senam merupakan gerakan tubuh yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, serta keserasian gerakan fisik. Selain itu, senam juga bertujuan untuk melatih tubuh dalam melakukan gerakan tertentu yang dilakukan secara sistematis. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Untuk lebih memahami tentang gerakan senam irama, pelajarilah materi berikut dengan semangat. Apakah sebenarnya senam irama itu? Senam irama merupakan gerakan senam ataupun gerakan bebas yang diiringi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Senam irama atau aktivitas gerak berirama menurut perkembangannya ada 3 aliran, yaitu yang pertama adalah senam irama yang berasal dari seni sandiwara. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori oleh Del Sarte. Yang kedua, senam irama yang berasal dari seni musik. Senam irama yang berasal dari seni musik dipelopori oleh Jacques Dalcroze. Aliran senam irama yang ketiga adalah berasal dari seni tari atau balet. Senam irama yang berasal dari seni tari dipelopori oleh Rudolf Laban. Di dalam senam irama terdapat beberapa unsur. Adapun beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama. Sedangkan rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, melompat, loncat, ayunan, dan putaran tangan. Di dalam aktivitas senam irama tentu ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah manfaat secara fisik, yaitu orang yang melakukan senam irama secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan, tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat senam irama yang kedua adalah manfaat mental. Orang yang rutin melakukan senam irama mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara aktif dan kreatif melalui masalah pemecahan gerak. Manfaat senam irama yang ketiga adalah manfaat sosial. Kegiatan senam dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini maka akan terwujud interaksi sosial. Selanjutnya yaitu rangkaian gerak senam irama tanpa alat. Adapun jenis-jenis yang harus dikuasai meliputi gerakan langkah kaki, gerakan ayunan tangan, dan koordinasi gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Yang pertama adalah gerakan langkah kaki. Macam-macam gerakan langkah kaki yaitu langkah kaki biasa, langkah kaki rapat, langkah keseimbangan, langkah depan, langkah 3, langkah silang, langkah samping, langkah ganti, langkah lingkar, langkah pantul, langkah lingkar, dan langkah putar silang. Rangkaian gerak senam irama
tanpa alat. Yang kedua adalah gerakan ayunan lengan. Gerakan ayunan lengan terdiri menjadi dua, yaitu ayunan satu lengan dari depan belakang. Yang kedua adalah ayunan satu lengan dari depan samping. Dan gerak senam irama tanpa alat yang ketiga adalah rangkaian gerakan langkah kaki dan ayunan tangan. Yang pertama adalah gerakan melangkah dan mengayunkan lengan. Yang kedua adalah jalan di tempat dan mengayunkan lengan. Ketiga, gerakan langkah biasa dengan ayunan depan belakang. Yang keempat yaitu gerakan langkah serong samping kanan dan serong kiri. Yang terakhir, gerakan langkah rapat dan mengayun dua lengan dari samping ke atas. Rangkaian gerak senam irama selanjutnya yaitu menggunakan alat. Yang pertama adalah rangkaian gerak senam irama menggunakan tongkat. Ada beberapa cara untuk memegang tongkat. Yang pertama adalah regular grip, yaitu cara memegang tongkat dengan satu atau dua tangan dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang kedua yaitu reverse grip, yaitu cara memegang tongkat dengan satu atau dua tangan dan telapak tangan menghadap ke atas. Yang terakhir adalah mixed grip, yaitu cara memegang tongkat dengan satu menghadap ke bawah dan satu tangan menghadap ke atas. Rangkaian gerak senam irama menggunakan alat yang kedua yaitu rangkaian gerak senam irama menggunakan simpai. Gerak senam irama menggunakan simpai ada 4 gerakan dasar. Yang pertama yaitu gerakan mengayun, kedua gerakan melompat, 3 gerakan melingkar, dan yang terakhir adalah gerakan melambung. Pembahasan materi senam irama yang terakhir pada pagi hari ini adalah senam irama tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa senam irama di Indonesia ada beberapa contoh. Salah satunya yaitu senam poco-poco. Manfaat dari senam poco-poco adalah yang pertama adalah menurunkan berat badan. Yang kedua adalah meningkatkan denyut jantung. Yang terakhir adalah dapat menurunkan nilai kolesterol. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini materi senam irama. Tidak lupa Bapak mengingatkan selain melihat referensi video ini, Bapak harapkan kalian semua mengambil referensi-referensi lain, bisa melewati buku paket, LKS, dan video-video yang lain. Dan jangan lupa selalu melakukan aktivitas olahraga sehingga bisa menjaga kebugaran tubuh kita. Salah satunya yaitu senam irama. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.